dilegalisir tanpa membawa aslinya. Namanya legalisir itu kan harus dibawa aslinya, tapi ini tidak. Dan itu menjadi barang bukti di pengadilan. Oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah memutus saya bebas priskran. Tapi Mahkamah Agung, karena jaksa ini mendapatkan desakan dari sponsor, saya dituntut, saya tetap diajukan kasasi. Kalau tadi pada waktu di pengadilan ini, jaksa menuntut saya 3 bulan. Loh, kok jauh sekali intervalnya? Dari 10 tahun cuma 3 bulan. Sedangkan delik yang mereka pakai adalah penggunaan gelar sebelum waktunya. Nah, penggunaan gelar sebelum waktunya nggak bisa mereka buktikan. Ya, saya bagaimana bisa disebut penggunaan gelar sebelum waktunya? Dan di dalam unsur delik pidana nggak ada. Yang ada juga penggunaan gelar tanpa hak. Ya, kalau penggunaan gelar tanpa sebelum waktunya, bagaimana modelnya? Ya, nah ini yang harus menjadi atensi bagi DPR selaku pembuat undang-undang dan jajaran kekuasaan kehakiman selaku penentu atau pemutus perkara. Hati-hati, Pak. Karena kalau pasal 28 itu diberlakukan kepada saya minta supaya gelar saya dicabut. Dan hukum saya sesuai dengan ancaman. Jangan kita bermain, saya nggak takut dengan persoalan pidana. Jangankan bilang dihukum, dipidana, tembak mati pun saya tidak takut. Itu. Nah, kemudian saya dituntut diajukan kasasi oleh JPU dengan barang bukti ilegal. Ya. Dengan barang bukti ilegal itu adalah fotokopi yang dilegalisir dengan secara ilegal. Tahu-tahu di Mahkamah Agung apa yang terjadi? Mereka mengabulkan kasasi jaksa, tapi sampai sekarang diucapkan mulai dari 3 Maret sampai sekarang belum turun pertimbangan putusan. Ya, salinan pertimbangan putusan. Saya kejar terus itu karena saya mau PK. Saya sudah tulis surat kepada Jaksa Agung untuk dieksaminasi. Ya. Ini saya akan betul-betul demi harkat martabat dan kehormatan keluarga saya akan bertarung terus. Ya. Jajaran kekuasaan kehakiman, mohon semoga bapak-bapak bisa melihat ini. Saya tidak akan pernah mundur dan saya tidak gentar. Ya. Ini produk istilahnya jajaran kekuasaan kehakiman, tolong Pak. Ya, perkara saya ini ya, kalau perkara asal dari itu 84 nomor 84 Pitsus _209 PN Sidoarjo. Sedangkan kasasi adalah nomor 33K Pitsus _2021. Sudah diputus dan diucapkan pada 3 Maret 2021 sampai hari ini 30 November. Itu salinan pertimbangan putusan belum turun. Ya, saya sudah melaporkan kepada Jaksa Agung ini kenapa belum turun. Saya kenapa enggak mendapatkan itu salinan putusannya. Akhirnya kami berkesimpulan putusan tersebut bukan putusan hukum, tapi permintaan pelapor, karena pelapornya ini adalah Direktur BPR Jatilestari, ya. Karena kami itu diputus bebas, mereka takut kalau kami lapor balik. Nah, inilah hukum kita. Saya akan kejar terus, Pak. Ya, jangan dikira saya ini takut dengan masuk penjara, Pak. Saya sudah biasa sengsara, ya. Di penjara itu dikasih makan, Pak. Ya. Jadi saya perlu ini kejar karena hukum itu, karena Mahkamah Agung putusannya itu adalah putusan hukum, maka saya minta supaya putusan itu harus memiliki landasan hukum. Kalau tidak punya landasan hukum, ya saya akan tetap bersuara dan jangan sampai Nila Setiti merusak susu belanga. Ya. Ijazah saya itu sah. Nah, saya punya ini kebetulan barang bukti ada di bawah itu, jadi saya nggak ada di ruangan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perkara Undang-Undang ITE.
pasal 27 ayat 3, ya, yang tadinya di Pengadilan Sidoarjo itu nomor 45 Pitsus _2021 PN Sidoarjo. Karena kami protes, oleh karena pelapornya adalah pengadilan, maka akhirnya dipindah ke Surabaya. Yang menjadi aneh, dipindah ke Surabaya karena pelapornya adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nah, setelah dipindah ke Surabaya, itu pelapor sekarang ini menjadi Sekretaris Pengadilan Surabaya. Aneh kan? Nah, ini kop surat laporannya. Ini adalah laporan kop surat Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya, saya ingin memberitahukan kepada masyarakat, mari kita mulai belajar terhadap undang-undang, terhadap pelanggaran undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, ya, dan sudah ada SKB. Ini surat keputusan bersama, ya, Menkominfo Informasi dan Elektronik, Menkominfo, kemudian Jaksa Agung dan Kapolri. Nomornya nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, dan nomor keputusan bersama _2/4 Ini sudah ada bahwa unsur delik absolut terhadap pidana undang-undang ITE tidak boleh dilakukan oleh lembaga atau hanya perorangan yang merasa dirugikan. Namun dalam laporan ini, coba lihat, yang menjadi pelapornya adalah kopnya pengadilan. Nah, ini berbahaya sekali. Terus terang saja, saya akan terus melawan dan melawan karena kenapa? Saya punya hak dilindungi oleh hukum dan dijunjung tinggi oleh negara. Ya. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita mengetahui bahwa semua instansi dan institusi itu adalah ada SOP, ya, ada peraturan. Kalau di dalam perusahaan ada namanya tata tertib, ya, perusahaan. Kalau di institusi ada namanya SOP. Nah, saya tidak mau terlalu terlibat jauh. Saya hanya ingin kepada instansi kepolisian itu ada standar operasional prosedur. Kemudian di kejaksaan ada standar operasional prosedur. Di pengadilan ada standar. Jadi maksudnya kalau di kepolisian itu penyidik dalam melaksanakan tugasnya, ya, melakukan serangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan, itu ada namanya standar operasional prosedur yang harus dijalankan, ya. Demikian juga jaksa dalam hal menjadi penuntut umum, jadi menjadi penuntut, jaksa JPU, jaksa penuntut umum, dia juga bekerja atas dasar SOP. Begitu pula pada hakim yang memimpin persidangan, mereka juga ada SOP. Nah, kita kembali pada sebelum kita berbicara SOP, pertama kita bicara masing-masing. Bicara masalah penyidik adalah dia berdasarkan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Sedangkan bicara kejaksaan, dia berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Nomor berapa ya kejaksaannya? Sorry, 2000. Maaf, saya agak sedikit ini. Jadi Undang-Undang Kejaksaan itu adalah nomor 16